Kedua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Faisal Rahman sebagai moderator pada presentasi pada hari ini, dan juga ada presentator pertama yaitu Leonardus Adam, dan yang kedua ada presentator yang kedua yaitu Mahfudin. Namun Mahfudin berhalangan untuk hadir dalam presentasi pada hari ini dikarenakan ada perjalanan untuk kesehatan pengobatannya. Selanjutnya dilanjutkan pada pematerian kita yang pertama tentang sistem hidrolik yang akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Leonardus Adam. Kepada Leonardus Adam dipersilakan. Yang pertama adalah pengertian sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah sistem yang menggunakan fluida sebagai media untuk menggerakkannya. Untuk mengembangkan teknologi dalam bidang hidrolik, diperlukan analisa yang berkenan dengan sistem tersebut. Dewasa ini sistem hidrolik banyak digunakan dalam berbagai macam industri makanan, minuman, permesinan, otomotif, hingga pembuatan robot. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Sistem hidrolik pada ekskavator digunakan untuk mengendalikan pengendalian boom raise atau lower, stick out atau in, bucket close dan open, swing right left, atau kombinasi dari gerakan-gerakan di atas. Sistem tenaga hidrolik ini dikontrol oleh main control valve yang terdiri dari beberapa katup directional control valve atau DCV. Sistem hidrolik digerakkan oleh dua buah variabel pump dengan jenis pompa piston atau axial piston pump, di mana pompa ini menyalurkan tenaga dari engine pada ekskavator. Silakan dilanjut. Selanjutnya ada tentang penggerak sistem hidrolik, yang mana sistem penggerak hidrolik itu adalah penggerak semi hidroustik atau sistem transmisi yang menggunakan fluida hidrolik bertekanan untuk memberikan daya pada mesin hidrolik. Sistem penggerak hidrolik itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu generator, seperti pompa hidrolik, yang digerakkan oleh motor listrik atau pembakaran mesin atau kincir angin, katup, filter, pipa, dan lainnya untuk membantu dan mengendalikan sistem. Serta yang ketiga aktuator. Contoh pada aktuator itu motor hidraulik atau silinder hidraulik untuk menggerakkan mesin. Keuntungan penting dari penggerak hidrolik itu adalah tentang kerapatan daya yang tinggi. Masa penggerak hidrolik beberapa kali lebih kecil daripada masa penggerak listrik dengan daya yang sama. Selanjutnya, pada Leonardus Adam. Oh, maaf. Selanjutnya adalah komponen sistem hidrolik. Yang pertama adalah pompa hidrolik. Berfungsi untuk mensuplai fluida hidrolik pada tekanan tertentu kepada sistem hidrolik. Pompa ini digerakkan oleh motor listrik atau sebuah mesin yang dihubungkan dengan sebuah sistem kopling. Sistem kopling yang digunakan dapat berupa bel, roda gigi, atau juga sistem fleksibel elastomerik. Dan selanjutnya adalah aktuator. Aktuator terdapat dua jenis. Yang pertama adalah silinder hidrolik dan motor hidrolik. Yang selanjutnya ada komponen sistem hidrolik. Komponen yang pertama itu silinder hidrolik, yang mana pipa yang digunakan untuk aliran fluida hidrolik dapat berupa pipa standar, tube, atau juga berupa hose. Untuk komponen yang kedua ada tangki hidrolik sebagai tempat penyimpanan fluida hidrolik untuk mengakumulasi perubahan volume fluida pada saat sistem kerja. Untuk komponen yang ketiga ada baffle plate, sebuah pelat penyekat dipasang memanjang melalui tengah reservoir atau penyimpanan fluida hidrolik yang tujuannya untuk memisahkan ruang hisap dari ruang kembali. Komponen sistem hidrolik yang berikutnya adalah filter yang berfungsi untuk mengumpulkan kotoran yang biasanya berupa metal
pada fluida hidrolik agar kotoran-kotoran tersebut tidak ikut bersirkulasi. Komponen ini sangat penting karena kotoran metal selalu diproduksi pada setiap sistem hidrolik. Biasanya filter diposisikan pada sisi suction pompa hidrolik. Yang selanjutnya ada tentang cairan dan pelumas pada sistem hidrolik. Cairan hidrolik atau yang mana sebagai media daya transfer dalam mesin hidrolik. Oli hidrolik yang berbasis pada minyak mineral biasanya digunakan secara luas pada mesin-mesin perkakas atau juga mesin-mesin industri. Menurut standar DIN 51524 dan 51225 dan sesuai dengan karakteristik serta komposisinya, oli hidrolik dibagi menjadi 3 kelas. Untuk kelas yang pertama ada hidrolik oli HL, yang kedua ada hidrolik oil HLP dan juga hidrolik oli HV. Pemberian kode pada huruf di atas artinya sebagai berikut. Misalnya oli hidrolik dengan kode HLP68 yang artinya H untuk oli hidrolik, L untuk kode bahan tambahan atau oli adiktifnya yang berguna meningkatkan pencegahan korosi atau juga peningkatan umur oli tersebut. Untuk kode huruf P yaitu kode untuk aditif yang meningkatkan kemampuan penerimaan beban. Untuk angka 68-nya itu merupakan tingkatan viskositas oli yang klasifikasinya bisa dilihat pada tabel HO4. Selanjutnya adalah membahas tentang viskositas dan indeks viskositas. Kekentalan atau viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan zat alir atau bisa disebut dengan fluid yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari dan hanya untuk zat alir, kekentalan adalah ketebalan atau pergesekan internal. Indeks kekentalan atau indeks viskositas adalah nilai viskositas akibat adanya perubahan temperatur. Yang selanjutnya ada satuan viskositas. Viskositas ada 2 jenis, yaitu viskositas dinamik dan juga viskositas kinematik. Untuk viskositas dinamik didefinisikan sebagai perbandingan tegangan geser terhadap laju perubahannya. Satuan untuk viskositas dinamik adalah mu dikali S per meter kubik kuadrat. Satuan yang sering digunakan untuk viskositas dinamik lainnya yaitu poise atau P. 10 poise sama dengan 1 nano kali second per meter persegi. Untuk viskositas kinematik merupakan perbandingan viskositas dinamik terhadap massa jenis. Sedangkan satuan untuk viskositas kinematik adalah meter persegi per detik atau sering juga digunakan satuan Stokes atau ST. 104 Stokes sama dengan 1 meter persegi per detik. Viskositas kinematik secara konvensional diukur pada temperatur standar 40 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius seperti pada ASTM D445. Lalu sifat cairan hidrolik ada yang pertama tahan api. Cairan tahan api yang dimaksud dengan cairan hidrolik tahan api ialah cairan hidrolik yang tidak mudah atau tidak dapat terbakar. Cairan hidrolik semacam ini digunakan oleh sistem hidrolik pada tempat-tempat atau mesin yang resiko kebakarannya cukup tinggi, seperti die casting machines, forging presses, hard coal mining, control unit untuk power station turbines, steelworks, dan rolling mills. Untuk sifat cairan hidrolik yang kedua itu tidak berbusa. Bila cairan hidrolik banyak berbusa, akibatnya akan banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik tersebut, sehingga akan menimbulkan compressible dan akan mengurangi daya transfer. Di samping itu, dengan adanya busa tadi, kemungkinan terjilat api akan besar. Selanjutnya adalah tahan dingin. Adalah bahwa cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi pada suhu dingin. Titik beku atau titik cair yang kehendaki oleh cairan hidrolik berkisar antara 100 sampai 150 derajat Celcius di bawah suhu permulaan mesin dioperasikan atau pada saat startup. Hal ini untuk mengantisipasi
terjadinya blok atau penyumbatan oleh cairan hidrolik yang membeku. Selanjutnya adalah tahan korosi. Cairan hidrolik harus mampu mencegah terjadinya korosi, karena dengan tidak terjadi korosi, maka konstruksi tidak mudah aus. Dengan kata lain, mesin akan lebih awet. Selanjutnya adalah demulsibility, atau kemampuan cairan hidrolik untuk memisahkan air dan cairan hidrolik. Air harus dipisahkan dari cairan hidrolik karena air akan mengakibatkan terjadinya korosi bila berhubungan dengan logam. Selanjutnya adalah minimal compressibility. Secara teoritis cairan adalah uncompressible atau tidak hidrolik dapat dikempal sampai dengan 0,5% volume untuk setiap penekanan 80 bar. Oleh karena itu dipersyaratkan bahwa cairan hidrolik agar relatif tidak dapat dikempal atau kalaupun dapat dikempal kemungkinannya sangat kecil. Demikian presentasi sistem hidrolik dan juga cairan pelumas hidrolik yang telah kami sampaikan. Presentasi ini kami tutup. Saya Faisal Rahman sebagai moderator pamit undur diri mewakili anggota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.